Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat pagi semua untuk semua sahabat sukses dunia akhirat. Pada kali ini kita akan ngobrol ya, sharing tentang satu materi, yaitu guru, materi, dan cara mengajar. Jadi saya akan saya akan memberikan satu quotes ya, satu ungkapan, satu filosofi ya dari Bapak Kiai Gontor, Bapak Kiai pendiri Pondok Modern Gontor, tentang bagaimana seorang guru dan juga bagaimana materi pengajaran dan juga tentang bagaimana cara mengajar gitu ya. Oke, sahabat Seduai, check it out. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada sahabat-sahabat Seduai, menurut Anda siapakah yang mempunyai peran besar bagi kesuksesan Anda saat ini? Apakah sosok kepribadian dari guru atau dosen Anda di masa yang lalu yang membuat Anda terinspirasi sehingga Anda bisa sukses? Atau apakah materi yang mereka ajarkan sehingga Anda bisa sampai di detik-detik saat ini Anda hidup gitu ya? Apakah juga Anda terinspirasi dari metode atau cara mereka mengajarkan materi-materi yang Anda bisa yang Anda bisa ambil manfaatnya sampai detik ini gitu? Oke, jawabannya tentunya hanya Anda, sahabat Seduai, yang mengetahui hal ini. Saya kadang-kadang sering berkelakar ya dengan teman-teman saya gitu, sesama guru gitu ya. Kebetulan saya adalah seorang guru, saya dosen. Saya berkelakar begini gitu, sebenarnya dosen sama muridnya itu bisa jadi lebih pinter muridnya gitu. Dosen kenapa mengajar itu, kenapa memahami materi ya, karena memang yang diajarkan itu aja gitu. Setiap semester dia mengajarkan materi yang sama aja gitu ya, padahal muridnya berbeda gitu, padahal mahasiswanya berbeda. Begitu juga dengan guru gitu. Kenapa guru bisa dianggap lebih pintar dari muridnya? Itu karena ya kalahnya cuman sedikit aja, sakstret gitu aja, karena guru sehari-harinya ya mengajarkan hal itu gitu. Guru sudah lebih duluan bacanya daripada murid, makanya guru menyampaikan materi kepada murid gitu. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah sebenarnya sih ini ngomongin materi ya, sebenarnya materi yang disampaikan oleh guru ya, itu juga ketika mahasiswa ataupun ketika murid belajar lebih dulu, ya bisa jadi muridnya lebih pinter gitu kan. Padahal sekarang itu menurut saya sih, kalau kita masuk di konteks kampus ya, di dunia kampus ya, di dunia universitas ya, materi itu nggak terlalu penting kalau menurut saya. Toh mahasiswa bisa browsing dari Google, bisa lihat materi-materi dari YouTube, bisa belajar langsung dari pakarnya ya, dari media-media sosial gitu ya, dari fanpage-nya para pakar tersebut gitu, dan ini gratis pula gitu ya. Maka sebenarnya apakah kuliah itu penting? Ya sebenarnya sih nggak penting-penting banget, tapi menjadi penting karena ada ijazahnya, dan dengan ijazah itu maka mahasiswa akan bisa jadi karyawan gitu ya, akan bisa menjadi seorang karyawan gitu. Maka kembali kepada materi yang kita sekarang akan bahas gitu ya, guru, materi, dan cara pembelajaran gitu. Maka saya inget ya, saya jadi teringat ketika saya dulu mondok di Mantingan, di Gontor Putri ya. Saya dulu pernah mondok di Gontor Putri dan saya mengabdi menjadi seorang guru di sana. Ketika saya mengabdi menjadi seorang guru, maka ada satu hal yang satu jargon yang seringkali diucapkan terus, diungkapkan terus ketika kami para guru saat itu berkumpul, yaitu satu quotes ya, at-thariqah ahammu minal madah ya, at-thariqah ahammu minal madah, yaitu cara dan metode pembelajaran, cara dan metode mengajar itu lebih penting daripada materi yang diajarkan. Dan ini adalah quote, ini adalah kata-kata penyemangat gitu ya,
dari Pak Zar, dari Kiai Haji Imam Zarkasi, salah satu pendiri Pondok Modern Gontor gitu ya. Jadi kenapa ya di sana saat itu selalu ditanamkan di kepala kami para guru waktu itu. Saya lulus kan, kita kan kalau di pondok itu di Gontor itu kan 6 tahun, mondoknya 6 tahun. Kemudian mengabdi ya, mengabdinya bisa ditaruh di mana-mana gitu ya. Saat itu saya kebetulan mengabdi di pondok sana di Gontor selama 1 tahun biasanya masa pengabdian, dan di sana kita biasanya seringkali diberikan motivasi-motivasi untuk mengajar ya. Dan satu kata yang sering kali diulang-ulang adalah at-thariqah ahammu minal madah, at-thariqah ahammu minal madah gitu, at-thariqah ahammu minal madah gitu, bahwa metode pengajaran itu lebih penting dari materi yang diajarkan. Maka waktu itu saya masih ingat ya sahabat Seduai, ketika akan mengajar maka harus membuat persiapan-persiapan dalam mengajar. Persiapan untuk mengajar itu wajib, namanya ya ada tadris ya. Jadi ada satu buku yang kita kalau mau ngajar besoknya kita harus persiapkan itu yang mau kita ajarkan apa, dan itu harus minta tanda tangan kepada ustadzah atau ustadz yang senior, kepada guru-guru senior untuk bisa memeriksa persiapan ngajar kita ya, sebagai ustadzah atau sebagai guru yang junior waktu itu. Maka sahabat Seduai ya, di kaitannya dengan at-thariqah ahammu minal madah, Ustadz Zarkasi menekankan untuk para guru-guru yang mengabdi di pondok ya, untuk menggunakan metode yang tepat, karena menurut beliau materi apapun akan bisa diterima oleh para santri ketika metode yang digunakan itu tepat. Dan materi sebaliknya ya, materi yang disampaikan tanpa ada persiapan yang matang maka akan menjadi hambar, dan penyampaiannya pun tidak akan sampai kepada para santri, kepada para murid, kepada para mahasiswa begitu ya. Maka sepenting apapun materi, sebaik apapun materi, ataupun materinya kira-kira menarik atau biasa aja, itu sebenarnya tidak dikembalikan kepada materinya, tapi dikembalikan kepada bagaimana cara seorang guru, cara seorang dosen untuk mengajarkan materi tersebut. Bisa jadi materinya nggak penting, biasa aja, tapi itu menginspirasi mahasiswa, menginspirasi para murid ya, sehingga materi yang biasa aja ini bisa sangat diingat sekali dan menjadi salah satu penyemangat bagi sang mahasiswa atau sang murid di kehidupan yang akan datang. Atau bisa jadi sebaliknya, materinya bagus, materinya keren, tapi metode penyampaiannya tidak bagus, maka materi tersebut tidak akan bisa diterima dengan baik oleh para murid dan juga para mahasiswa ya. Kalau kaitannya di pesantren berarti oleh para santri gitu ya. Kemudian sahabat Seduai ya, kata-kata mutiara, quotes yang disampaikan oleh Kiai Haji Imam Zarkasi oleh beliau ya, beliau salah satu pendiri Pondok Gontor tersebut, kemudian dirasakan kurang ya oleh salah satu pimpinan Pondok Gontor, yaitu Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal ya. Beliau merenung ya, Yai Hasan ini merenung, terus kemudian beliau menghasilkan satu quotes lagi, satu kata-kata penyemangat lagi bagi para guru di sana, yaitu waruhul mudarris ahammu minat thariqah, dan semangat seorang pengajar itu lebih penting daripada cara atau metode mengajar ya. Kalau yang pertama tadi materi itu nggak penting ya, atau materi ya bisa jadi penting, tapi yang sangat mempengaruhi pembelajaran adalah metode dan cara mengajar. Itu quote dari Kiai Haji Imam Zarkasi, kemudian ditambahkan lagi oleh pendiri pesantren Gontor yang lainnya ya, yaitu Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, waruhul mudarris ahammu minat thariqah, dan semangat kepribadian seorang pengajar itu lebih penting daripada cara atau metode pembelajaran. Sahabat Seduai, dari apa yang saya sampaikan tadi barusan ya, kita bisa garis bawahi bahwa sebaik apapun materi pembelajaran ya, bahwa yang terpenting, yang sampai, yang menginspirasi para murid, para santri atau para mahasiswa adalah
bagaimana metode pengajaran. Dan ya, yang lebih dalam lagi untuk bisa sampai kepada mahasiswa, bukan hanya metode pembelajaran, tapi juga kepribadian dan semangat para pengajarnya, semangat para gurunya, semangat para dosennya. Maka di sini adalah yang menjadi kunci bagi pembelajaran dewasa ini adalah the man, adalah al-mudarris, adalah gurunya, adalah nyawa atau jiwa dari seorang guru. Bagaimana dia bisa mempackaging, mendesain, bagaimana dia bisa menyampaikan materi yang mungkin saja materinya biasa saja, materinya banyak sekali di luar, dan mahasiswa atau murid atau santri bisa mengakses dengan baik materi tersebut di luar. Tapi yang terpenting adalah bagaimana seseorang pengajar bisa memberi andil yang cukup besar, mewarnai sang murid dengan semangat dan metode pembelajarannya, gitu ya. Jadi sahabat Seduai, menutup sharing kita kali ini ya, obrolan kita kali ini ya, saya ingin menandaskan bahwa menjadi seorang guru atau dosen itu merupakan satu tanggung jawab yang sangat besar sekali, dan ini bukan hanya profesi, mata pencaharian, bukan hanya sekedar tuntutan kerja, tapi menjadi seorang guru, menjadi seorang dosen adalah merupakan panggilan jiwa, ya, adalah merupakan amanat dunia, ya, adalah merupakan satu perjuangan bagaimana seorang guru bisa menumbuhkan mimpi, menumbuhkan semangat, bisa menghidupkan jiwa-jiwa yang mati, bisa mengubah mahasiswa, mengubah murid, mengubah santri ya, yang awalnya misalnya tidak memiliki motivasi apapun, menjadi sosok-sosok yang menjadi pejuang-pejuang bagi kehidupan masa depan, ya, bagi kehidupan manusia di masa depan. Sosok guru yang ikhlas akan bisa menumbuhkan benih-benih kehidupan. Menjadi guru juga merupakan amanat dunia, karena guru adalah pupuk ya untuk membesarkan impian dan harapan sang murid. Dan menjadi seorang guru itu butuh pengorbanan, karena guru adalah tunas yang terpangkas yang menguatkan pohon dan akar kebaikan. Sahabat Seduai, bagaimana mungkin seseorang yang mengajar ya tanpa adanya ruh, tanpa adanya semangat, tanpa adanya motivasi yang baik untuk bisa menginspirasi sang murid, bagaimana dia bisa menumbuhkan mimpi yang belum tumbuh dari murid-muridnya, ya. Ungkapan kata, untayan kata seorang guru ibarat doa yang bisa membentuk kesuksesan sang murid. Dan juga sebaliknya, seorang guru apabila memaki, apabila menghardik, apabila mematahkan semangat sang murid, bisa jadi itu adalah kobaran api yang bisa membakar semangat sang murid. Oke sahabat Seduai, menutup dari konten kali ini, bagi para guru di seluruh dunia, mari kita menumbuhkan impian, semangat dan motivasi para murid yang ada di hadapan kita, karena dunia ini ada di tangan mereka. Terima kasih. Jangan lupa sesyuba, senyum, syukur, bahagia, karena kita sendiri yang membuat kehidupan kita menjadi bahagia, yaitu dengan penuh kesyukuran atas apapun nikmat yang kita rasakan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.